Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur karena minggu demi minggu Engkau tidak pernah membiarkan kami lepas daripada anugerah-Mu. Kami boleh datang pada sore hari ini pun ini adalah anugerah-Mu yang kami harus syukuri ya Tuhan. Berkati hati kami supaya siap mendengar firman-Mu ya Bapak. Bapak, kami tahu di dalam pergumulan kami, di dalam kesulitan hidup yang kami hadapi, di dalam dosa yang kami perangi, kami semua memerlukan satu hal, dan satu hal saja yang kami perlukan di dalam rencana Tuhan, di dalam firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh memberikan teguran, firman-Mu boleh memberikan pimpinan, firman-Mu boleh memberikan penghiburan bagi umat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita mesti benar-benar mendoakan untuk KKR Patong di Hong Kong pada sore hari ini. Sebenarnya sekarang sedang berlangsung kali ya, 3.30 tadi. Dan kesulitannya adalah ini, kesulitannya saudara kan melihat Hong Kong itu lagi demo selama 6 bulan lebih ya. Selama 6 bulan lebih ini makin lama itu makin anarkis, makin lama itu makin violent, baik dari segi protester maupun juga dari pihak yang polisi. Dua-duanya makin lama makin violent. Jadi biasanya KKR Patong itu kalau Patong mengadakan KKR di Hong Kong itu biasanya menarik orang-orang dari China datang. Jadi jauh lebih banyak peserta yang datang dari China untuk mendengarkan dia karena Patong nggak bisa khotbah di China. Tapi sekarang karena ketegangan begitu tinggi ya, orang-orang yang di China dibully juga, kalau ketahuan bisa mendapatkan perlawanan dan yang lain. Dan saya bisa bayangkan kalau misalnya di dalam ruangan KKR itu ada sebagian yang dari mainland China, sebagian dari yang Hong Kong, salah sebut satu istilah atau satu kalimat yang terkesan berpihak begitu, itu akan sangat-sangat diresepsi dengan negatif oleh pihak sebelumnya. Sama misalnya kayak 01 atau 02 ya, ketika friksi itu kencang sekali begitu. Jadi kita sama-sama doakan supaya Tuhan berikan bijaksana, Tuhan juga terus pimpin ya, supaya firman-Nya ini boleh menjadi firman yang bekerja. Dan saudara bisa lihat di situ nanti hari ini kita membahas tema tentang The King Has Come. Raja itu sudah datang. Dan kita tahu ketika raja datang perlawanan itu akan selalu ada. Sama seperti misal di Hong Kong itu sendiri gitu. Di Hong Kong itu sendiri kenapa protes-protes? Karena mereka tidak menerima pimpinan yang ada sekarang. Mereka tidak mau menerima kebijakan-kebijakannya. Mereka menganggap ini kebijakan yang otoriter dan yang sebagainya. Jadi kita bisa melihat setidaknya di sini ya, memang salah satu kesulitan di dalam negara adalah bagaimana mereka bisa melihat negara itu diatur dengan damai, diatur dengan teratur dan mempunyai ketaatan, semua mempunyai satu ketaatan kepada pemerintah, kepada raja yang ditentukan. Karena itu kita nanti akan melihat The King Has Come itu akan mempunyai, raja datang itu mempunyai dua respon. Yang satu adalah penantian, yang satu itu akan menantikan dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Di satu sisi bagi yang oposisi itu akan melihatnya ini ada satu ancaman, ini adalah suatu hal yang mereka akan lawan dengan segenap hati. Dan ini yang terjadi ketika nanti kita baca di dalam nats Alkitab. Mari kita membaca dari Matius 2. Matius 2 kita sering mendengar yang orang-orang Majus dari timur, tapi nanti kita akan fokus ke yang bawahnya ya. Mari kita membaca dulu dari ayat 1 sampai yang ke-12. Saya bacakan ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala, ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Lalu mereka berangkat, mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita, masuk ke rumah, melihat anak itu bersama Maria ibunya, dan sujud menyembah dia. Lalu mereka memberikan persembahan, lalu diperingatkan di dalam mimpi jangan kembali kepada Herodes, pulang lewat jalan yang lain. Ketika itu Yusuf diperingatkan di dalam mimpi dan mereka pergi mengungsi ke Mesir. Lalu ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Jadi kita melihat di sini satu nuansa yang agak jarang dikhotbahkan di dalam suasana Natal, yaitu pembunuhan anak-anak gitu ya. Kenapa? Karena ini akibat datangnya seorang raja. Natal itu adalah penggenapan datangnya sang raja yang dinanti-nantikan. Tahun lalu saya coba lihat apa yang saya khotbahkan ya. Tahun lalu saya mengkhotbahkan tentang mengkontraskan dengan datangnya Kristus raja atas segala raja dibandingkan dengan Nebukadnezar. Satu-satunya juga di dalam Alkitab yang dicatat raja atas segala raja. Nah, tahun ini saya berkesempatan punya 2 waktu untuk membahas Alkitab. Di dalam tema Natal, yaitu 2 minggu lalu saya membahas tentang the coming of the king, yaitu bagaimana di dalam kitab Hakim-Hakim ya, kita sudah membahas 2 minggu yang lalu, yaitu di dalam kitab Hakim-Hakim bangsa Israel itu selalu kacau hidupnya, bangsanya, karena dikatakan mereka berbuat apa yang mereka pandang baik, masing-masing berbuat apa yang mereka pandang baik, dan itu yang terjadi di dalam negara anarkis, saudara. Ketika nggak ada pemerintahan, nggak ada hukum yang mengikat lagi, maka semua orang bebas melakukan apa yang dia lakukan, maka ada riot, ada penjarahan, ada segala hal yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang mereka pandang baik dan tidak ada hukumannya. Dan itu yang terjadi di dalam negara yang chaos, negara yang berantakan. Dan mereka menulis dengan satu kesimpulan, pada saat itu tidak ada raja, tidak ada raja. Jadi kitab Hakim-Hakim, saudara, kalau nanti saudara baca, saudara akan melihat itu makin lama makin kacau. Kondisinya makin lama makin kacau, dan sebagai konklusi ditutup, mereka berbuat apa yang baik menurut pandangan mereka karena tidak ada raja saat itu. Jadi ini satu kitab yang terus menantikan kapan ada raja, kapan chaos ini bisa beres, kapan semua hal yang berantakan ini bisa dibereskan. Mungkin kita yang generasi muda kita agak sulit membayangkan yang namanya suasana chaos ya. Karena tahun 98 banyak yang belum lahir, tapi bagi kita yang pernah mengalami tahun 98 dan kita pernah mengalami yang namanya chaos, kita tahu kita sangat merindukan siapa ini yang in charge gitu. Nggak ada yang in charge gitu. Semua orang itu ketakutan, semua orang itu kompleks itu dijaga dengan arminya sendiri-sendiri, army bayaran, TNI lah atau TNI AL lah, semuanya gitu. Karena nggak ada satu otoritas gitu, nggak ada pemerintahan yang capable, yang in charge. Jadi di dalam suasana chaos itu ya, yang saudara inginkan itu bukan hal-hal yang materi lagi. Itu sama seperti si segitiga Maslow ya. Waktu chaos kita baru sadar hal yang paling kita butuhkan adalah security. Kita di dalam chaos gitu, kita nggak peduli harta, orang bisa tinggalkan hartanya, orang bisa tinggalkan mobilnya, tapi orang akan menyelamatkan nyawanya, keselamatan dirinya. Karena itu kita lihat di sini kitab Hakim-Hakim itu ditutup dengan keinginan kapan sang raja itu datang. Kapan raja itu datang dan membereskan segala hal, merestorasi segala hal. Nah, di hari ini kita akan melihat rajanya sudah datang. Rajanya datang gitu ya.
Kalau saudara lihat di dalam kitab Hakim-Hakim lalu dilanjutkan dengan kitab 1 dan 2 Samuel. Dan betul, mereka itu akhirnya mendapatkan raja, mereka memohon raja, bangsa Israel berharap adanya seorang raja, dan di dalam pengharapan itu ya, kitab 1 dan 2 Samuel, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mendapatkan raja, harapan, hope gitu. Nah, saya mungkin sedikit intro tentang hope dulu ya, tentang pengharapan. Saudara, kita itu suka pakai kata hope, atau dalam bahasa Inggris hope, pengharapan. Pengharapannya itu kan kita kadang-kadang begini ya, saya berharap tahun depan saya dapat kerjaan yang lebih baik. Pasti atau enggak? Enggak. Karena yang namanya saya berharap tahun depan bisa dapat pekerjaan lebih baik, bisa dapat bisa enggak begitu ya. Saya harap nanti malam Jakarta enggak macet. Nanti kita mesti cek lagi Google Map macet atau enggak gitu. Karena kita enggak tahu, uncertain berarti. Kita berharap Jakarta dalam 2 tahun ke depan enggak macet, enggak banjir lagi. Bisa iya bisa enggak. Tapi di Alkitab, ketika Alkitab memakai kata hope, pengharapan, itu beda banget dengan konsep pengharapan dunia. Pengharapan dunia itu seperti lempar jangkar ke depan, ke awan-awan yang ya bisa nancep bisa enggak gitu ya. Kalau enggak ya berarti enggak ada apa-apa gitu. Enggak ada penahannya gitu. Tapi pengharapan di dalam Alkitab, biblical hope itu jangkarnya tuh selalu di belakang. Jangkarnya itu udah menancap di secure, aman, tertancap di batu karang yang tidak mungkin tergoyahkan. Jadi setiap kali Alkitab pakai kata pengharapan, pengharapanmu adalah pengharapan yang pasti di dalam Kristus gitu ya. Tuhan tidak mungkin berubah. Pengharapannya itu didasarkan oleh apa? Bukan oleh angan-angan di depan, tapi oleh sesuatu yang di belakang. Yang di belakang itu apa? Yang di belakang itu batu karang yang kuat itu apa? Janji Tuhan. Kenapa janji Tuhan itu begitu secure? Karena janji Tuhan didasarkan kepada pribadinya Tuhan yang tidak mungkin berubah. Yang Tuhan tidak mungkin ingkar janjinya. Jadi karena itu ya, ketika Tuhan berjanji bahwa Dia merancangkan segala sesuatu baik bagi engkau, hope kita itu bukan hoping for something doang. Hope kita itu is in someone, kepada seseorang. Seseorang yang kita tahu dengan pasti dia itu mencintai dan mengasihi kita dan peduli kepada kita. Seorang yang punya kebijaksanaan, seseorang yang pengertiannya jauh melampaui kita, sehingga kita bisa percaya apa yang kita percayakan kepada dia. Masalahnya adalah bukan di batu karangnya, masalahnya adalah di kitanya. Masalahnya adalah harapan kita itu terus-menerus diserang. Terus-menerus kita berusaha untuk menggoyang-goyang tambangnya. Jadi ini yang harus dijaga, dipelihara, bahwa hope itu enggak otomatis terjadi. Itu yang harus kita terus berusaha pertahankan. Dan apa sih musuh utama dari hope, saudara? Apa yang membuat Anda, saudara itu bisa berhenti hope? Berhenti berharap? Kesulitan, penderitaan, kelelahan. Tapi itu mungkin beda-beda ya. Enggak semua orang menderita, enggak semua orang putus asa. Tapi musuh harapan yang paling kuat, yang mungkin dialami oleh semua orang adalah ini. Perjalanan waktu. Penantian. Saudara ya, yang penantian yang terus-menerus yang membuat kita kayaknya pengharapannya tuh makin lama makin jauh. Kita sudah menanti hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tapi enggak kejadian, tidak tergenapi. Maka kita mulai lose hope. Sampai akhirnya nanti kita mulai hopeless. Sudah berkurang pengharapan sampai nanti akhirnya tidak berharap lagi. Amsal 13 ayat 12 pernah berkata, harapan yang tertunda membuat hati sakit. Pengharapan yang tertunda membuat hati sakit. Kita tahu ya, menanti itu susah banget gitu. Nanti saya kasih beberapa contoh penantian. Tapi ini hal yang paling simpel dulu deh, soalnya ini kemarin baru dialami. Kemarin saya ngobrol-ngobrol, ini banget diskusi bareng sama Jethro ya, pendeta Jethro. Terus dia telat makan siang, lalu sore-sore gitu dia pesen GoFood tahu gitu. Dan di aplikasi dibilangnya 40 menit gitu, 30 menit gitu.
Udah setengah jam nunggu, pokoknya setiap 5 menit dia akan selalu lihat handphone ini ya, handphone pesanannya gitu, langsung tahu. Oh ya belum jalan gitu. Terus nanti ngomong-ngomong lagi 5 menit kemudian dia udah tahu. Oh ya belum gitu ya. 5 menit lagi tahu. Gue bilang lu kayak pendeta tahu deh Jat gitu ya. Dikit-dikit 5 menit. Iya, karena menanti itu bukan hanya bikin hati sakit, bikin perut sakit dia bilang. Dan memang betul ya, penantian itu bikin kita itu nggak tahan menunggu, apalagi di dalam zaman instan sekarang. Jadi contoh-contoh yang lebih akut gitu ya, bukan hanya nunggu makanan, tapi misalnya begini, seorang anak yang lahir dalam broken family, yang terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan kapan ada pemulihan, bukankah engkau berjanji ada pemulihan, papa mama, bukannya makin pulih, makin berdoa ternyata makin rusak gitu. Ternyata bukan getting better, getting worse. Lalu buat apa lagi berharap, buat apa lagi berdoa. Kalau saya sudah berdoa puluhan bulan, puluhan tahun. Enggak sampai puluhan tahun kali ya. Tapi puluhan bulan aja, minggu dan bulan aja sudah bikin seseorang itu berhenti berharap lagi. Contoh kedua, seorang pria lajang yang mengharapkan seorang istri. Ketika dia menghadapi kesepian, ketika dia di dalam batinnya harus melawan ketakutan bahwa the special one will never come. Dan tahun berganti tahun dan usia makin bertambah, ketakutan itu semakin muncul dan pool dari potensi makin lama makin sempit dan dia terus, patutkah saya terus berharap kepada Tuhan? Atau pasangan yang sudah menikah ya, berharap punya anak, tapi berbulan-bulan coba ndak hamil-hamil, bertahun-tahun coba ndak hamil-hamil, sudah pergi ke dokter mencoba berbagai cara, masih belum ada bayi. Sampai akhirnya penantian itu menjadi penantian yang menyakitkan, penantian yang membuat orang itu bisa benar-benar lose hope. Kita bisa banyak lusinan lagi lah ya, orang yang bekerja menunggu di tempat kerja yang sepertinya nggak pernah datang promosinya. Orang yang sakit menunggu penyakit kronisnya sembuh tapi nggak sembuh-sembuh. Orang yang mengharapkan penerimaan, saya cuma pengen satu hal. Ini ada orang yang pernah benar-benar berkata ya, saya cuma pengen satu hal. Papa saya berkata, saya bangga padamu nak. Tapi sekeras apapun, sebagus apapun nilai saya gitu ya, sebagus apapun prestasi saya, papa nggak pernah bilang bangga. Jadi penantian itu akhirnya makin lama makin hilang. Menunggu. Dan sekarang bagaimana kita menjaga harapan kita itu tidak makin terkikis dan tidak makin hilang. Problemnya bukan di menunggunya. Problemnya adalah mungkin di hati kita saat kita menunggu. Hati kita bisa berubah dari setia menjadi tidak setia. Dan ini yang kita lihat di dalam kisahnya bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menantikan raja yang dinantikan, dan penantian itu sangat-sangat lama begitu ya. Tuhan memberikan cicipan-cicipan tetapi ternyata gagal lagi dan mereka harus tunggu ratusan tahun for the coming king, untuk raja yang dinantikan. Mereka berubah setia kepada Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak berubah setia di dalam janjinya. Ini yang kita akan lihat ya. Nanti kita akan lihat survei sejarah agak panjang di dalam penantian akan raja ini. Yaitu adalah di dalam kitab 1 Samuel. Di dalam kitab 1 Samuel, saudara coba kita lihat di dalam kitab 1 Samuel. Di dalam 1 Samuel kan muncul dengan lahirnya Samuel ya. Seringkali Alkitab mencatat yang namanya perubahan, transformasi atau bahkan reformasi dimulai dengan lahirnya bayi. Di dalam Samuel itu lahirnya Samuel. Nanti di dalam Injil lahirnya bayi Yesus. Di dalam 1 Samuel, lalu kelahiran Samuel. Dan ternyata bukan Samuel yang dipanggil menjadi raja, tapi dia menjadi kingmaker, dia yang akan menubuatkan dan menobatkan raja. Tapi ayat yang kedua dimulai dengan puji-pujian Hana ya. Lalu kita mungkin mesti tanya kepada penulis kitab 1 Samuel ya, kenapa ya perlu tulis panjang lebar puji-pujian Hana, ibu-ibu hamil yang dapat janji akan hamil ini, terus dia nyanyi sampai 10 ayat. Dan buat kita yang gak terlalu familiar dengan puisi dan nyanyian gitu, buat apa ya panjang-panjang gitu. Ternyata waktu kita
teliti dengan saksama begitu, ini sama dengan nanti pujiannya Maria di Magnificat gitu ya. Yang menjadi satu puji-pujian yang memperkenalkan tema-tema kunci di kitab 1 dan 2 Samuel. Jadi ini semacam previewnya saudara. Jadi puji-pujian yang 10 ayat ini itu akan memperkenalkan kepada kita 3 tema besar di sepanjang kitab 1 dan 2 Samuel. 3 tema besar itu apa? Yaitu adalah ini. Tuhan menentang orang yang sombong dan meninggikan mereka yang rendah hati. Yang kedua adalah seburuk apapun tragedi yang terjadi, Tuhan itu tetap mengerjakan tujuannya. Tuhan itu enggak lose control, tapi dia tetap still in control. Yang ketiga adalah tentang bagaimana Allah itu pasti akan membangkitkan seorang raja yang diurapi untuk umatnya. Itu enggak mungkin gagal. Jadi 3 hal ini ya, 3 hal ini yang pasti akan dijaga terus dan kita akan lihat 3-tiganya digenapi di dalam kitab 1 dan 2 Samuel. Saudara, kalau saudara bisa lihat nanti di dalam kitab 1 Samuel ini ya, orang-orang Israel itu akhirnya walaupun mereka aman dan mendapatkan kemenangan di bawah Samuel, tapi mereka akhirnya di pasal ke-8 mereka menghendaki seorang raja dan mereka berkata, "Engkau sudah tua Samuel. Sekarang berikan kepada kami nubuatkan kepada kami, angkat seorang raja bagi kami supaya kami seperti bangsa-bangsa yang lain." Jadi di sini akhirnya Tuhan memberikan, oke, kamu mau raja nih saya kasih gitu ya. Dan dia menghibur Samuel. Samuel kan ngambek gitu ya. Samuel itu sedih gitu ya. Lihat Tuhan, dia berdoalah Samuel kepada Tuhan karena perkataan itu mengesalkan dia. Dan Tuhan bilang kepada Samuel, mereka bukan menolak kamu, mereka sedang menolak saya supaya aku jangan menjadi raja atas mereka. Mereka mau meminta raja karena mereka pengen raja manusia yang memerintah, bukan Allah yang memerintah atas mereka. Dan Tuhan kasih, Tuhan dikatakan Saul diurapi menjadi raja di pasal ke-9. Dan Saul itu saudara bisa lihat seorang yang tinggi besar, ganteng, dan dikatakan perawakannya itu benar-benar satu kepala lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi kalau kita lihat, kita langsung approve ini orang yang pantas jadi raja, tinggi besar gitu ya, dan gagah, sangat promising gitu. Sama seperti kita bisa lihat lah ya, ada yang punya perawakan seorang raja sama perawakan yang kurang cocok jadi pemimpin. Jadi Saul itu begitu, secara fisik itu punya penampilan yang sangat-sangat baik gitu. Tapi akhirnya nanti kita akan lihat demi lihat gitu ya, penampilan fisiknya itu tidak seimbang dengan karakternya, tidak seimbang dengan karakter dan ketaatan pribadinya yang ternyata sangat cacat di hadapan Tuhan. Ketika Saul nanti makin sombong, ketika dia makin berkuasa, dia makin sombong, kita melihat Saul itu nanti dia taat. Taat kenapa? Taat kalau rencana Tuhan sejalan dengan rencananya. Tapi kalau rencana Tuhan tidak sejalan dengan rencana dia, maka dia akan pilih jalan sendiri. Dan ini menjadi satu hal bagi kita ya. Kita itu taat karena kita ingin taat kepada Tuhan, atau kita taat hanya karena itu cocok dengan kita. Nah, Saul tipe yang kedua. Dia taat kepada Tuhan kalau rencana Tuhan itu sejalan dengan dia. Tapi kalau rencana Tuhan gak sejalan dengan dia, maka dia akan pilih jalannya sendiri. Dan Tuhan suruh Samuel untuk peringatkan, Samuel, ya Tuhan, peringatkan kepada Saul. Bilang kepada dia, aku sudah akan mengambil kerajaannya daripada dia dan aku akan menunjuk seorang yang berkenan di hatiku. Dan Samuel lakukan, Samuel kasih tahu kepada Saul. Tapi ketika Samuel sendiri disuruh untuk menobatkan seorang raja ya, dia disuruh ke Isai dan kita tahu story-nya di Isai. Sekali lagi kita melihat kegagalan manusia melihat pemimpin. Kita selalu menginginkan pemimpin dari fisiknya. Bahkan papanya Daud sendiri sampai lupa punya anak Daud ya. Ini anak sampai dilupakan si bungsu. Bahkan bukan hanya dilupakan oleh papanya, dianggap rendah oleh Samuel. Samuel sendiri langsung berpikir, kayak begini, kecil begini, mau jadi raja, Tuhan gak salah ya Tuhan.
Ya mungkin itu yang kita lihat gitu ya. Anak yang pipinya masih kemerah-merahan. Saya di retret hamba Tuhan, saya pernah khotbah tentang Daud. Tentang Daud dipilih waktu pipinya masih kemerah-merahan. Terus saya, waktu itu ada pendeta David Tong kan ya. Saya bilang, iya untung dia bukan seperti David Tong. Pipinya kemerah-merahan tapi badannya kayak Goliat, saya bilang. Gitu. Enggak gitu, Daud itu pipinya kemerah-merahan dan badannya cungkring kecil gitu. Kalau David Tong, pendeta David Tong kan memang besar gitu ya. Mungkin lebih cocok namanya bukan Daud ya. Yang sebelahnya gitu, yang tinggi besar, gede. Iya, kita lihat Daud itu di dalam perawakannya, di dalam itunya tuh nggak cocok banget jadi raja. Tapi dia yang diurapi menjadi raja. Sama seperti poin pertama dari puji-pujiannya Hana kan. Tuhan merendahkan yang tinggi, yang sombong direndahkan, yang rendah hati ditinggikan. Saul direndahkan, Daud dibangkitkan. Ketika nanti Daud si cungkring ini ya harus melawan Goliat ya. Goliat dengan sombongnya, Allah mana? Siapa yang berani melawan saya? Goliat. Terus si cungkring datang gitu. Aku melawan engkau di dalam nama Allah yang maha hidup. Dan sekali lagi kita melihat si Goliat yang sombong direndahkan. Orang Daud yang cungkring ini, yang rendah hati ini ditinggikan mendapatkan kemenangan. Sesuai dengan puji-pujiannya Hana yang poin pertama tadi. Dan tapi Daud ketika diurapi menjadi raja ya, nanti di sepanjang kitab 1 Samuel, yang kita lihat akhirnya adalah dia bukan menjadi raja, tapi dia menjadi apa? Menjadi buronan. Menjadi buronan karena dia dilari dikejar-kejar oleh Saul. Yang nanti kita akan lihat ada satu anak Daud juga, anaknya Daud juga tadi Matius yang dikejar-kejar oleh Herodes juga ya. Dia menjadi buronan dikejar-kejar Saul kemana-mana. Dan kapan akhirnya Daud menjadi raja? Ya, dia harus menanti belasan tahun. Dia harus dari padang ke padang tetap sabar menanti. Tetap di padang dari pagi sampai sore menantikan kapan dia jadi raja. Seorang yang sederhana di padang sabar menanti pagi dan sore. Di 2 Samuel kita mendapati Daud akhirnya dinobatkan menjadi raja. Setelah dia menjadi raja atas seluruh Israel, di 2 Samuel ya, pasal-pasal yang pertama saudara akan membaca catatan-catatan kemenangan Daud yang luar biasa gitu. Dia berhasil menaklukkan musuh-musuhnya, dicatat kemenangannya fantastis. Akhirnya saudara kalau jadi orang Israel saat itu ya, setelah saudara lihat ini Saul ini akhirnya mati di tangan musuh, dan saudara mendapatkan seorang raja yang begitu promising, yang dikatakan ini raja yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Dan betul ketika dia menjadi raja disatukan oleh semua suku-suku Israel, menobatkan dia jadi raja, dan dia menaklukkan banyak bangsa-bangsa, dia menaklukkan Yerusalem, dan dia mendirikan pusat politiknya di Yerusalem. Bukan hanya itu, ketika semua secure, aman, dia juga ingin mendirikan bait Allah. Jadi kita bisa lihat di sini, Daud pemimpin baru kita, raja baru kita ini hebat banget ya. Dia bukan cuma hebat militer, hebat politik, hebat ekonominya semuanya gitu, tapi juga punya hati akan Tuhan. Tahu dari mana? Karena dia punya hati ingin membangun bait Allah. Dia ingin membangun bait suci yang dia waktu refleksi, kenapa saya bisa tidur di istana yang megah sedangkan Allah kehadirannya di dalam kemah suci. Saya mau bikin dia permanen menjadi bangunan yang megah. Tapi nanti di 2 Samuel 7, respon Tuhan kepada Daud, dia nggak berkata, oh bagus ya Daud, kamu punya hati yang bagus ya, kamu ingin membangun bait suci. Enggak gitu. Di sini janjinya Tuhan justru nanti yang jadi kunci untuk memahami alur cerita seluruh Alkitab ya. Allah berjanji kepada Daud. Janjinya apa? Coba kita baca dari 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Kita langsung simpel aja dari ayat yang ke-12 ya.
apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Nah, ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu, your dynasty and your kingdom akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, ini yang namanya Davidic Covenant di dalam bahasa teologinya ya. Perjanjian Allah dengan Daud. Perjanjian yang dikatakan perjanjian yang kekal yang akan Tuhan jaga sampai itu tergenapi. Walaupun nanti kita lihat ya, di satu sisi keturunannya Daud dan keturunan-keturunannya tidak setia, tapi Tuhan akan make sure covenant ini akan digenapi sampai penggenapannya. Janjinya apa? Janjinya kerajaan yang kekal. Dan bukan hanya kekal, tapi juga universal. Ya, janji yang kerajaannya bukan hanya kerajaan Israel, tapi kerajaan bagi seluruh bangsa, bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini juga menyambung dari janji Tuhan kepada Abraham. Waktu Tuhan panggil Abraham, Abraham keluar dari Ur untuk apa? Aku akan memberkati engkau, menjadikan engkau berkat bagi banyak bangsa yang lain. Jadi di situ kita bisa lihat ya, janji kepada Abraham nanti akan digenapi oleh Daud, dan janji kepada Daud akan digenapi oleh keturunannya juga. Dan kerajaannya ini kita bertanya-tanya ya, jadi kerajaannya ini di dalam kerajaan Daud ya? Enggak ternyata, sayangnya tidak. Karena Daud sendiri gagal. Daud sendiri sukses di luar, tapi he is also part of the problem. Iya betul, dia menjadi solusi besar di dalam menaklukkan semuanya, membawa kedamaian. Tapi solusinya itu ternyata bukan solusi yang final. Dia juga, Daud itu menjadi bagian dari problem. Problem apa? Tapi ternyata hatinya Daud sendiri ya, itu juga berubah. Hatinya sendiri itu ketika melihat Batsheba, itu dia berzina, dia dikudeta oleh Absalom. Lalu Daud istilahnya di akhir 2 Samuel, kita juga melihat kalau di awal-awal itu dia naik, dia sukses naik, lalu di tengah-tengah mulai ada going down. Dia berzina dengan Batsheba dan setelah itu anaknya satu persatu mati, dia dikudeta, dia sekali lagi buronan dikejar-kejar oleh Absalom. Dan apakah begitu Tuhan mengubah janjinya? Kan tadi janjinya lewat keturunan Daud, nah sekarang Daud berubah. Apakah Tuhan berubah? Enggak ternyata. Dan Tuhan tetap bekerja seperti nyanyiannya Hana. Tuhan pasti akan bangkitkan raja walaupun kita orang keturunannya itu gagal, tapi satu saat ya janji Tuhan kepada Raja Mesianik ini pasti akan digenapi. Oh oke, sekarang kita lihat ke masa depan, berarti anaknya itu Salomo kan ya. Nah, sekarang kita skip over ke Salomo di dalam satu raja-raja ketika Daud mati dan digantikan oleh Salomo. Dan saudara, dari kata namanya aja ya, mestinya saudara kalau kita orang Israel ya, kalau kita orang Israel, kita akan sangat-sangat mempunyai pengharapan besar. Karena Salomo itu akar katanya itu dari shalom. Shalom artinya damai gitu. Damai, peace, ketenangan, Salomo. Jadi, dan benar, nanti sepanjang kehidupan pemerintahan Salomo itu ditandai dengan ketenangan, kedamaian. Nggak ada perang dengan Filistin, nggak ada perang dan yang lain gitu. Jadi benar-benar Daud nggak boleh bangun bait Allah karena tangannya berlumuran darah, perang terus. Salomo itu masa damai, masa tenang. Tenang secara politik, tapi tidak tenang secara religius. Karena di awalnya memang kita lihat di sini ya, waktu Raja Salomo akhirnya menggantikan Daud, dikatakan di satu raja-raja ini, Salomo itu setia kepada Tuhan, hidup menurut jalannya. Jadi di awal aja sudah dicatat, namanya bagus, Shalom. Terus naratornya ini, penulisnya pun memberikan gambaran yang sangat positif bahwa si Salomo ini menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Itu di pasal 3.
Seharusnya kita udah yang mulai PHP gagal oleh Saul. PHP lagi oleh Daud, Daud gagal. Dan sekarang saudara akan sangat menumpukan pengharapan kepada yang ketiga ini kan. Gini, saudara kalau pernah putus pacar sama yang pertama, lalu akhirnya ini kan putus pacar, lalu patah hati dan yang lain, lalu jadian lagi dengan pacar yang kedua gitu. Wah sudah perfect banget, sudah hampir perfect banget, sudah hampir nikah gitu ya, sudah bagi-bagi undangan. Terus ternyata sama kayak Daud, ternyata di tengah-tengah gagal, lalu buyar lagi gitu, patah hati lagi. Dan akhirnya ketemu orang yang benar-benar bobot, bibit, bebet, babatnya enggak ya, gitu ya. Semuanya lengkap gitu ya, bagus banget Salomo ini. Dari awal kita hampir nggak bisa lihat ada kelemahan dari Salomo. Dan kita pikir this is the one, finally udah gagal pertama kali, hancur-hancuran Saul itu udahlah gitu. Daud, waduh sudah hampir married tapi gagal lagi, sayang sekali gitu ya. Lalu ini udah cepetan married deh gitu, udah ketiga kan, udah jangan sampai kejadian lagi seperti yang pertama dan yang kedua gitu. Dan saudara ya, nanti kita lihat ya, sekali lagi harapan mereka itu orang Israel akan gagal lagi. Karena Salomo, cara penulis di dalam kitab Salomo itu ya, dalam narasi Salomo itu agak beda. Ada sebuah ambiguitas. Saudara bisa dengar ambiguitas? Ambiguitasnya ini, kalau Daud itu jelas di awal itu bagus. Setelah si kejadiannya Batsheba itu langsung going down. Nah kalau di Salomo itu lebih kepada gini saudara. Dari awal sampai akhir ya kita itu dibawa bingung. Nanti bingungnya kayak gini. Jadi dia baik atau enggak ya? Bagus apa enggak ya? Coba gaya penulisannya tuh kayak begini. Gaya penulisan hal yang negatif sama yang positif ditulis berdampingan. Terus sama Alkitab nggak dikasih penjelasan, nggak dikasih judgementnya, ini bagus atau enggak, dan kita disuruh menilai sendiri. Kamu yang menjadi jurinya, yang tarik kesimpulannya sendiri. Misalnya ya, banyak sekali contoh-contoh ini di dalam kitab Raja-Raja gitu. Hal pertama yang Salomo lakukan setelah menjadi raja, coba tebak. Kalau saudara, ini adalah orang yang sangat dinanti-nantikan. Ini dia keturunannya dari Daud yang raja paling besar so far gitu ya, yang sangat-sangat promising banget gitu. Dan orang kalau sudah pemerintahannya bagus banget, yang paling kasihan kan penerusnya ya. Penerusnya akan mendapatkan beban berat banget gitu, akan dihakimi menurut kebagusan-kebagusan, achievement dari pendahulunya begitu. Dan coba tebak apa yang dilakukan oleh Salomo ketika dia pertama kali dinobatkan menjadi raja, apa yang ditulis oleh Alkitab. Yang ditulis oleh Alkitab adalah ini. Hal pertama yang dia lakukan adalah setelah menjadi raja, mengambil anak Firaun, menikahi putri Firaun dan membawanya ke kota Daud. Dia menikahi putri dari Mesir yang di dalam Alkitab Mesir itu selalu dianggap musuh yang pernah opres bangsa Israel. Bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan sekarang yang dilakukan oleh Salomo adalah menikahi Mesir dan membawa Mesir masuk ke dalam Kanaan. Tapi oke. Bapak aja kali yang terlalu negatif, mungkin nggak harus begitu kali ya. Mungkin ini ada positifnya. Kan nggak ada teguran, nggak ada negatif. Tapi menariknya di pasal ini ya, di pasal yang ketiga, 1 Raja-Raja 3, ayat 1, dia mengambil itu. Lalu ayat yang ketiga, Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Kalau ayat 1 kita pandang negatif, ayat 3 itu tulisan Alkitab sangat positif. Dia itu orang yang mengasihi Tuhan. Kalau begitu orang mengasihi Tuhan kok bisa kawin dengan putri Mesir? Pasti
ada sesuatu. Oke, kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu. Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Oke, kalau begitu. Nextnya apa? Chapter keempat. Chapter keempat, dia itu pasal ketiga ditulis hikmatnya luar biasa ya. Yang ini, dua wanita yang berebut bayi gitu. Dan Salomo bilang kalau begitu potong aja bayinya. Lalu emak yang beneran bilang jangan dipotong. Wah, Salomo benar-benar dikonfirmasi bijaksananya itu seperti dewa. Bijaksananya orang yang bisa melihat isi hati manusia. Benar-benar luar biasa bijaksananya. Lalu di pasal yang keempat, dia menjadi raja atas seluruh Israel dan ditulis para pembesarnya. Saudara kalau baca ya, pasal keempat mungkin buat kita nggak menarik gitu. Tapi waktu Jokowi mengumumkan kabinetnya, saudara tertarik gak ya? Wah, Susi masuk lagi gak ya gitu ya. Siapa yang menteri pertahanan gitu. Siapa ini menteri ekonominya ya. Kita akan melihat orang-orang yang capable gak ya. Dan di sini ditulis gitu. Jadi buat orang Israel mereka mungkin akan sangat tertarik. Siapa yang jadi orang-orang pentingnya Salomo ya. Ketika Salomo benar-benar nanti dia kan orang paling bijaksana. Dia akan pilih orang-orang yang paling tepat gitu. Lalu betul sih, positif kan ya, dia pilih orang-orang yang tepat di jabatan yang tepat. Terus di ayat keempat tiba-tiba kita melihat begini. Di ayat yang keenam ya, Ahisa menjadi kepala istana, Adoniram bin Abdab menjadi kepala Rodi. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang menjamin makanannya. Dia punya 12 gubernur, dia atur dengan baik. Tapi sebelum dia pilih 12 gubernur, dia pilih satu orang kepala Rodi. Buat kita nggak terlalu familiar, tapi buat pembaca awal orang Israel, kepala Rodi itu mengingatkan mereka kepada pengerah-pengerah Mesir yang memperbudak mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Salomo. Dia mendirikan sistem slave labor lagi, budak-budak Rodi. Jadi kok makin mirip Firaun ya. Tadi menikahi putri Firaun. Sekarang ini memakai sistem Firaun. Tapi perikop ditutup dengan, pasal keempat itu ditutup dengan orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Positif kan? Mereka nggak terlalu masalah, mereka bersukaria. Jadi negatif atau positif nih? Yang mana Pak? Yang mana? Tenang dulu, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Oke, mungkin aja orang-orang itu gemuk-gemuk makan happy, tapi dicatat ayat yang ke-5 dan 6, pasal 5 dan 6 itu dicatat persiapan mendirikan bait suci dan Salomo mendirikan bait suci. Ditutup pasal ke-6 dengan jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu, mendirikan bait suci 7 tahun. Saudara bisa bayangkan itu gedenya luar biasa gitu, bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Ini aja segede ini 2 tahun, 2-3 tahun biasanya memakai seperti ini kan. Jadi 7 tahun itu waktu yang sangat-sangat lama untuk mendirikan sebuah bangunan. Tapi pasal 7, satu ayat setelahnya ya. 7 tahun lamanya ya mendirikan rumah itu. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Jadi positif atau negatif ya. Bangun bait Allah 7 tahun. Bangun istananya sendiri 13 tahun. Nggak tahu lah Pak, pusing lah. Jadi positif atau negatif sih kasih tahu aja sih Pak. Ya ini ambiguitasnya itu sengaja positif negatifnya tuh ditaruh berdampingan. Lalu chapter 10 itu dicatat Ratu Sheba itu datang ya mau melihat kemegahannya si Salomo dan mempersembahkan banyak persembahan gitu. Ratu Sheba dari negeri yang jauh datang memberikan persembahan kepada Salomo. Dan mencatat tentang kemegahan, kehebatan, kebijaksanaannya Salomo. Lalu ditutup 26 dan 27 di situ ya. Ditutup dengan Salomo mengumpulkan kereta dan orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan di kota-kota kereta dekat raja di Yerusalem. Dan raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu dan sampai perak seperti tidak berlaku di Yerusalem karena banyaknya emas gitu, 666 talenta semuanya. Positif dong ya. Raja super kaya secara ekonomi,
secara militer juga sampai banyak kuda, sampai ekspor kuda dari Mesir. What's the problem Pak dengan yang ini? Oke, sekarang coba kita lihat dari Ulangan 17. Ulangan 17 ayat 16 ya. Tuhan itu pernah kasih satu hukum. Ini bahkan sebelum masuk ke Kanaan, waktu Tuhan memberikan satu hukum kepada Musa ya di Kanaan, masih di ini padang gurun. Itu memberikan satu hukum tentang raja. Kalau saudara bisa lihat Ulangan 17 ayat 14 sampai 18 itu hukumnya. Tapi yang saya mau highlight aja 2 aja gitu ya. 16, janganlah ia memelihara banyak kuda. Janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali lagi kamu kembali melalui jalan ini. Janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Saudara bisa lihat ya, semuanya ditabrak oleh Salomo. Salomo kumpulkan istri super banyak. 700 istri, 300 gundik. Dikatakan dia kumpulkan kuda, kereta banyak sekali. Dia kumpulkan emas sampai tidak terhitung. Jadi yang kita anggapnya tadi positif banget gitu ya. Setelah kita lihat di sini, ini nabrak hukumnya Tuhan semuanya. Sama seperti yang 2 minggu lalu kita bahas, Simpson itu dari lahir udah tahu gak boleh sentuh alkohol, gak boleh main cewek, gak boleh gunting rambutnya, gak boleh sentuh mayat. Satu persatu Simpson tabrak semuanya. Jadi 2 minggu lalu saya bilang ya, tahu kehendak Tuhan dengan taat kehendak Tuhan itu 2 hal yang berbeda. Jangan pikir kalau kita mau tahu kehendak Tuhan kita pasti taat, belum tentu. Banyak orang yang tahu dia dipanggil jadi hamba Tuhan tetap gak menyerahkan diri kok gitu. Terus dia tahu harus pergi ke kota yang ini begitu, dia harus jadi guru gitu, dia harus jadi ini, gak mau juga, gak taat. Dan di sini, ya itu kan Samson kan tahu kayak anak kecil ya, yang cuma mengikuti hawa nafsunya. Dia kan nggak terlalu bijaksana. Tapi ini kan Salomo Pak. Salomo itu super bijaksana. Dikatakan nggak ada orang yang lebih bijaksana daripada Salomo. Iya, coba ya. Ini orang yang paling berbijaksana. Dia tahu gak tentang hukum tentang raja? Pasti tahu. Pasti tahu, tapi kok dia melanggar semuanya. Nah ya ini ya saudara, kita gak bisa bilang hanya karena orang itu pintar, orang itu S3, orang itu, saya gak mau bilang S5 ya, nanti sensitif di sini. Orang itu S6 gitu ya, orang itu super bijaksana sekalipun ya, gak menjamin orang itu taat kepada Tuhan. Maksudnya kita gak bisa bilang orang yang bijaksana itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksudnya bijaksana yang di sini secara kognitif doang ya. Karena harusnya kalau di dalam Bible orang bijaksana itu bijaksana adalah takut akan Tuhan gitu. Nggak bisa dipisahkan ya. Awal mula dari bijaksana adalah takut akan Tuhan. Tapi yang ternyata kita lihat kalau kita rewind ulang dari awal ya. Waktu dari awal nikah dengan putri Firaun. Bijaksananya di mana Salomo? Iya, dia nikah dengan Firaun, berarti dia nggak usah perang dengan Firaun. Dia itu political alliance, dia aliansi politik. Itu caranya 700 istri bukan karena dia gila seks, bukan. Tapi dia itu berarti mengokohkan kerajaannya dengan banyak aliansi politik. Dia nggak usah perang dengan negara-negara sekitarnya, nggak usah capek-capek perang, bisa terus damai dengan cara-cara yang sangat-sangat bijaksana ini. Nggak apa-apalah istri-istri saya bisa handle it gitu. Kumpulkan tentara, kuda dan emas. Ini kan berkat Tuhan. Ini berkat Tuhan kan ya. Kerajaannya kokoh dan segala macam. Tapi apa yang terlihat sebagai berkat Tuhan, ternyata nanti ketika kita sampai di satu raja-raja berikutnya ya. Pasal yang ke-11. Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Waktu kita lihat akhirnya dan kita rewind semuanya ya. Kita baru sadar ya. Negatif ya ternyata. Apa yang dia lakukan gitu. Apa yang dia pikir bijaksana, apa yang dia pikir berkat Tuhan. Akhirnya kita tahu ya, semakin besar berkat Tuhan bagi Salomo, semakin besar godaan bagi Salomo itu untuk menggantikannya bagi posisi Tuhan. Dan itu akhirnya pasal 11 kejadian gitu. Raja yang kita pikir ini finally the one.
udahlah kawin, married dengan yang ini, udah gitu. Jangan ada lagi. Sekali lagi, PHP lagi, gagal lagi. Bukan ini raja yang dinanti-nantikan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ini seharusnya membuat kita sangat-sangat aware ya akan nature temptation. Saudara ya, kalau saudara baca, gila ya, Salomo yang begitu berbijaksana aja bisa jatuh sampai drastis ke penyembahan berhala ya. Maka saudara bisa punya dua respon ya. Ya saya wajarlah, saya mah apa sih dibanding Salomo. Salomo aja bisa kok punya banyak istri, ya saya 2 istri. Maklumlah saya nggak sebijaksana itu gitu. Dia main dengan wanita-wanita asing gitu. Ya saya pilih-pilih yang bukan Kristen. Ya saya kan lemah, nggak seperti Salomo begitu. Kita bisa respon kayak begitu atau saudara bisa respon yang seharusnya. Gila ya, Salomo yang begitu bijaksana, begitu dekat, begitu diberkati Tuhan aja bisa jatuh sampai begitunya ya. Gua siapa ya? Saudara pernah ini gak sih, pernah melihat ya kengerian bahwa satu saat saya itu enggak di dalam gereja lagi. Saya itu udah terhilang di luar, dibuang oleh Tuhan. Saya semakin belajar teologi, apalagi semakin belajar teologi yang ini ya, yang menyeluruh begitu, yang agak kritikal, yang agak berbahaya begitu. Ngeri juga saudara, bisa melihat apa jaminannya saya bisa tetap setia ya sampai akhir gitu. Ini perjalanan masih panjang ke depan gitu. Ketika lihat Patong merayakan pelayanan 60 tahun, saya di dalam hati, Tuhan saya bisa gak ya bertahan 60 tahun begitu. Tuhan mohon kasih kekuatan, apa yang bisa bikin saya bisa terus bertahan sampai belasan tahun, sampai puluhan tahun. Saudara kalau misalnya baca kitab Salomo dan saudara bisa mendapatkan kesan itu, seharusnya ini yang membuat kita itu berlutut dan berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan kalau Salomo aja bisa jatuh kayak begini Tuhan, bisa terhilang, apalagi gua, apalagi saya. Mestinya ini yang membuat kita lihat, iya. Salomo tuh jadi warning untuk kita. Jadi gak pernah bisa yang namanya bijaksana itu dilepaskan dengan relasi dengan Tuhan. Bahwa yang namanya bijaksana itu selalu terkait dengan takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu bukan satu kali tetapi berkali-kali di sepanjang hidup kita. Maka pertanyaannya saudara, ini di penghujung, ini adalah khotbah akhir tahun 2019 juga ya. Saudara bisa refleksi juga. Saudara sepanjang 2019 itu secara rohani maju atau mundur, naik atau turun. Karena gak ada yang namanya stagnan, gak ada itu. Stagnan itu kalau di dalam dunia medis, itu. Dan saudara gak ada di sini mungkin ya, sudah di luar sana gitu. Tapi setidaknya kita bisa lihat di dalam kerohanian kita naik turun, grafiknya pasti naik turun ya. Naik turun begini atau naik turun begini, itu dua hal yang beda banget. Yang satu begini, yang satu begini gitu. Jadi apa yang saudara bisa lihat ya ini ya yang membuat kita sangat-sangat aware. Kalau Salomo bisa jatuh kayak begitu ya, maka kita harus mulai introspeksi di dalam diri kita. 2019 ini kita makin apa? Saya nggak tanya saudara makin sibuk atau enggak, saudara makin melayani atau enggak, saudara makin depositonya makin naik atau enggak. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah di dalam kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan itu bagaimana? Takut akan Tuhan kita itu makin bertambah atau makin berkurang? Apa yang saudara kerjakan sumbangsinya bagi sesama itu makin bertambah atau makin berkurang? Karena Tuhan menilai raja-raja sesudah Salomo berikutnya ya dengan dua kriteria. Nanti setelah pecah utara dan selatan, utara punya 20 raja, nggak ada satupun yang setia. Kerajaan selatan dari 20 hanya 8 yang setia. Dan dikatakan kriterianya adalah mereka hatinya berpaut kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah mereka itu do injustice kepada sesamanya atau enggak.
mereka itu berbuat adil kepada sesamanya atau tidak. Jadi ini dua hal ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini yang boleh menjadi kriteria bagi raja-raja termasuk juga bagi kita. Ya dan akhirnya nanti 1-2 raja-raja kitab yang sangat panjang ini diawali dengan Salomo membangun bait Allah. Diakhiri dengan apa? Bait Allah dihancurkan oleh Babylon dan umat Allah yang tadi duduk diam tenang dalam damai di dalam pemerintahan Salomo diangkut eksal ke Babylon. Jadi itu benar-benar kalau kita mau lihat ini yang terjadi saudara. Dari atas all the way down. Sampai yang namanya dihancurkan, dieksal itu udah bukan hopeless lagi, udah benar-benar no hope, udah titik paling bawah. Sampai mereka pertanyaannya adalah mereka masih bisa berharap atau enggak kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu membiarkan mereka sampai ke paling bawah, Tuhan itu masih ada atau enggak bahkan ya. Pertanyaan mereka yang dieksal ya saudara, yang dieksal itu pertanyaannya itu bukan kita kalah perang karena strategi kita kalah. Bukan, pada saat itu adalah bukan hanya bangsa berperang lawan bangsa, tapi Allah berperang lawan bangsa. Jadi kalau mereka kalah Babylon dan mereka diangkut ke Babylon, itu artinya adalah Yahweh kalah sama Marduk. Yahweh kalah sama Allah Babel. Dan itu yang bikin mereka benar-benar lose hope. Karena mereka dicabut dari negaranya, bait Allah hilang, bait Allah dihancurkan. Mereka dicabut dari identitas negaranya dan sekarang mereka harus menghadapi pertanyaan, di mana Allahmu? Allahmu sudah kalah sama Allah kami. Masih ada harapan enggak? Mungkin kita enggak pernah sih sampai ke titik paling bawah begini ya. Mungkin hanya beberapa orang di dalam kehidupannya yang pernah menghadapi benar-benar titik paling nadir gitu ya. Orang-orang yang sekarat, orang-orang yang bangkrut secara finansial. Kebanyakan dari kita, majority mungkin gak pernah sampai ke titik paling bawah gitu. Tapi di tengah-tengah itu apa yang menjadi harapan? Menjadi harapannya adalah tadi, Davidic Kingdom. Allah pasti akan menggenapi janjinya. Coba kita lihat sekarang kembali ke Matius 2 ya. Orang-orang Majus ya. Orang-orang Majus tadi ya. Orang-orang Majus itu seperti Ratu Sheba ya. Yang dari negara yang jauh datang mencari raja bijaksana ini dan memberikan persembahan. Sekali lagi, kalau tadi Ratu Sheba itu mencari the son of David, Salomo dan memberikan persembahan. Sekali lagi di sini orang-orang Majus mewakili dari bangsa-bangsa lain yang mencari the son of David di dalam diri Yesus dan memberikan persembahan. Tapi kenapa Herodes itu membunuh anak-anak kecil ini? Kenapa orang Majus datang berkata, kami datang mencari raja orang Yahudi. Masalahnya anak-anak itu dibunuh, dibantai. Kenapa? Karena Yesus lahir sebagai raja. Simply gitu. Coba kalau orang Majus datang mencari guru rohani. Dia datang kepada Herodes, kami mencari guru spiritual rohani. Yang bisa mengajarkan kami punya ketenangan di dalam batin kami, di dalam jiwa kami. Oh, bagus. Ide ada di Bethlehem, carilah dia di situ, belajar yoga sama dia ya. Di situ aja gitu. Gak ada masalah, gak akan ada anak-anak yang dibantai gitu. Atau saya mencari juru selamat dari apa? Dari perasaan saya berdosa, saya perlu diselamatkan oleh Tuhan gitu. Juru selamat pribadi saya. Gak ada masalah gitu, anak-anak gak akan dibantai. Tapi Yesus lahir bukan hanya sebagai juru selamat pribadimu. Yesus lahir sebagai raja. Raja apa? Kerajaan surga seperti yang di lagu ini, Raja Surga telah lahir. Bukan hanya Raja Surga, Raja seluruh dunia. Yang kerajaannya itu benar-benar melingkupi politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan. Yang melingkupi itu. Karena itu Herodes sangat-sangat aware. Ini saudara kalau tahu baca kisahnya Herodes, ini orang yang super maniak gila ya. Waktu dia naik tahta, dia bunuh seluruh dinasti sebelumnya supaya nggak jadi ancaman. Setelah itu dia sangat paranoid karena dia mengambil power dengan kudeta. Dia sangat takut dikudeta. Jadi dia pernah bunuh istrinya. Dia pernah bunuh 3 anaknya yang kasakusuk kudeta. Langsung dibunuh. Dia pernah bunuh ratusan imam yang pernah menubuatkan bahwa Tuhan akan menghakimi dia. Dan waktu dia mati karena dia takut nggak ada yang akan menangisi dia karena semua benci dia gitu.
dia perintahkan kepada keluarganya, kepada bodyguardnya, bunuh satu orang setiap keluarga supaya seluruh Yerusalem penuh dengan tangisan. Jadi bukan hanya dia yang mati, semua orang satu orang dari setiap keluarga itu mati. Jadi saudara bisa lihat nih orang yang paranoid kayak begini ya. Terus kucuk-kucuk datang orang Majus yang dengan innocent bertanya gitu ya. Di mana raja yang baru dilahirkan? Jadi saudara waktu baca tentang itu ya, ayat ketiga, Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Dulu saya nggak pernah ngerti kenapa seluruh Yerusalem harus ikut terkejut. Tapi kalau saudara bayangkan saudara ini hidup di bawahnya Herodes, dan saudara tahu hidup mati saudara tuh bisa kapan aja. Kalau dia lagi nggak seneng, dia nggak seneng lihat muka lu lenyap gitu ya. Besok nggak ada lagi gitu. Di bawah Nazi begitu. Terus tiba-tiba datang envoy dari negara lain, duta besar. Di mana raja yang akan dilahirkan? Ya ini cari masalah besar gini. Jadi seluruh Yerusalem juga terkejut gitu. Tapi kita bisa lihat Herodes itu seorang yang sangat pintar ya. Dia nggak langsung bunuh orang-orang Majus ini, tapi dia pengen tahu dulu lahirnya di mana. Dan dengan tipuan lagi, kasih tahu di mana supaya aku pun datang menyembah dia. Hebat banget. Jadi waktu dia berkata demikian ya, ini yang menjadi masalah. Menjadi masalah kenapa? Karena Yesus datang bukan sebagai juru selamat pribadi atas dosa-dosa dan atas masalah damai di hati kita, bukan. Dia datang menjadi raja yang akan merestorasi seluruh ciptaan. Dan berarti apa? Raja-raja palsu itu harus turun. Raja-raja palsu itu pasti akan dikalahkan. Dan ini yang menjadi ketakutan dari Herodes, berarti dia akan digantikan. Ini ketakutan dari Saul ketika Daud timbul, berarti dia harus dilengsarkan, dia akan buru-buru Saul. Sama gini, dulu ada Saul, sekarang ada Herodes. Dan John Stott bilang begini, kalau saudara mengenal Yesus yang sesungguhnya, saudara hanya punya 3 respon. Enggak bisa enggak, hanya 3 respon kalau Anda benar-benar mengenal Yesus yang sebenarnya. Apa? Yang pertama, kabur bersembunyi darinya. Ini seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, kabur bersembunyi dari hadapan Tuhan. Yang kedua adalah melawan dengan penuh amarah. Ini dilakukan oleh Herodes. Dan yang ketiga adalah bersujud dengan penyerahan diri sepenuhnya. Ini yang dilakukan oleh orang Majus. Simply you cannot have any other response. Saudara nggak bisa punya 3 respon yang lain selain 3 respon ini. Mengumpet sama seperti orang-orang ahli-ahli Taurat yang tahu Bethlehem itu di mana. Bethlehem tuh 9,7 kilometer dari sini ke Sunter, saudara. Orang Majus tuh dari mana? Dari timur 1.300 kilometer. Belum ada Lion Air dan Garuda. Belum ada Harley dan Brompton. Jadi naik kuda, naik unta gitu ya. Berapa lama 1.300 km orang Majus itu? Diperkirakan 3-4 bulan. Jadi nggak mungkin cuma 3 orang naik unta nggak bawa apa-apa. Ini rombongan besar, puluhan atau bahkan bisa 100 orang entourage gitu ya. Dan mereka bisa ketemu Herodes, ini udah pasti posisi tinggi banget. Saudara nggak bisa ke istana ketemu presiden kapan aja kan? Orang nggak bisa ketemu si Herodes kapan aja kan? Jadi saudara bisa lihat nih orang-orang sangat penting. Yang sangat penting datang jauh-jauh menyembah Tuhan Yesus. Imam-imam kepala yang sangat tahu 9,7 nggak mau datang. Jadi saudara jangan heran di dalam dunia ini ya. KKR Patong ya, kalau KKR Patong Kapin di misalnya di mana waktu itu di Kupang. Ada satu keluarga yang datang 2 hari 2 malam nyetir. Saya lupa bukan di Kupang, itu di Kalimantan gitu ya. Yang sampai nyetir lama gitu ya untuk datang. Ada juga orang-orang Kristen yang Kristen. Gerejanya sebelahan sama tempat KKR, nggak mau datang. Jadi enggak usah heran saudara, itu sudah kejadian dari zaman dulu begitu ya. Orang di sang raja datang tetap enggak mau datang.
Orang ada yang begitu jauh akhirnya datang. Ada juga di dalam kabin yang mati-matian melawan. Kita lihat 3 respon ini selalu terjadi dimanapun. Jadi kalau kita lihat sekarang di sini, ini kan penggenapannya. Rajanya tuh sudah datang. Saudara udah di PHP-in berkali-kali ya. Saul gagal, Daud gagal, lalu Salomo terakhir, pengharapan terakhir juga gagal. Lalu raja-raja berikutnya gagal. Dan sekarang finally the king has come. Raja itu sudah datang. Sekali lagi, kalau saudara lihat sampai ke akhir, orang Israel bahkan sampai sekarang akan bilang gagal. Karena dia disalibkan, mati di bawah tangan orang Romawi musuhnya. Berarti gagal kan? Ya, orang Yahudi yang tidak menerima bahwa ini adalah penggenapan, bahwa ini adalah the coming king, bahwa raja ini adalah raja yang berbeda, raja yang berkuasa bukan dengan kuasa gitu ya, dengan pemaksaan. Dia menginginkan ketaatan tuh dengan fear, dengan power, tapi dia minta ketaatan saudara dengan apa? Dengan pengorbanan. Saudara gini, saudara bisa taat gak kepada bos, saudara kerja, tapi saudara mesti bangun kapan aja dia pengen. Kadang-kadang dia bangunin saudara jam 3 pagi, jam 4 pagi. Kadang-kadang dia kasih aturan yang gak make sense, keliling lapangan 10 kali. Kadang-kadang dia suruh bawa ransel yang berat banget, 20 kilo, marching selama 10 kilometer. Saudara mau gak kerja di bawah bos kayak begini? Gak mau kan ya? Karena kita susah taat di bawah bos seperti gini. Tapi ini yang terjadi di army. Iya kan? Army itu kalau saudara jadi prajurit, saudara akan dibangunin jam 3 pagi lalu disuruh keliling lapangan kan? Saudara nggak punya pilihan, hanya bisa taat. Kalau enggak akan digebukin, akan dipelonco oleh atasan gitu. Dan itu kan caranya taat dengan apa? Dengan power, dengan tangan besi. Tapi ada satu cara lagi ya yang Raja Yesus ini lakukan adalah dia minta ketaatan tuh bukan dengan power, tapi dengan give up power. Dia bukan exercise power, dia bukan dengan menekan dengan power, dia dengan memberikan power. Waktu dia di tengah-tengah malam, waktu dia harus berkata, saya harus taat kehendakmu atau kehendakku ya. Dan dia berkata, jadilah kehendakmu yang jadi. Setiap dari kita saudara kalau baca kisah orang-orang Majus di timur ini, saudara lihat saudara itu sebagai apa? Setiap kita kalau nonton film, baca cerita, kita itu mengidentifikasikannya kan ya. Tapi let's be frank ya. Saudara itu melihat diri saudara sebagai orang Majus, sebagai imam kepala yang gak peduli, atau sebagai Herodes yang melawan. Misalnya di KKR atau di dalam firman diberitakan. Setiap kita mungkin ya, saya rasa kita lebih mirip dengan Herodes yang suka berkuasa mutlak atas hidup kita. Kita gak suka diatur-atur hidup kita. Ketika Yesus datang hidup kita ya, itu pasti ada fight. Pasti itu, karena kita itu raja yang duduk di tahta kita. Dan ketika kita undang Yesus masuk menjadi raja atas hidup kita dan dia bilang enggak, sekarang lu harus taat sama gua gitu. Harus ikut ini, harus melakukan ini. Kita tidak suka dan kita cari rasionalisasi. Sama seperti Daud gitu. Daud jatuh dalam Batsyeba, hal pertama adalah dia nggak pergi perang. Kenapa nggak pergi perang? Itu kan zamannya raja pergi perang. Oh nggak apa-apa, saya udah raja hebat. Saya nggak usah pergi perang. Ini saatnya memberikan delegasi. Bagus, delegasi kepada bawahan. Mempercayakan kepada bawahan. Kita selalu bisa menemukan alasan-alasan yang manis. Bagus, saya berhak kok untuk istirahat. Berzina, saya berhak kok. Raja-raja lain ngambil banyak gundik, saya cuma ngambil satu doang. Salahnya di mana? Salomo mengumpulkan emas dan tentara, ini namanya perencanaan yang teratur dan bijaksana. Kita selalu bisa membungkus gitu ya. 700 istri, aliansi politik. Kita selalu bisa berikan good motive for our sins. Nah sekarang
Bagaimana kita bisa belajar taat dan enggak lari dari ketaatan kita. Saya rasa kita harus lihat kepada salib. Karena disitulah kita melihat raja kita taat sampai mati, dikatakan. Raja kita taat di mana? Dia bergumul, not my will be done. Dan dia akhirnya masuk ke dalam duduk di tahtanya di mana? Di kayu salib. Itulah tahtanya. Salib itu tahtanya. Jadi saudara, sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana kita menyambut Kristus sebagai Raja di Natal ini? Ya, ketika kita belajar di dalam fight kita ya. Di dalam pagi-pagi harus bangun, harus berdoa, harus baca Alkitab. Setiap kali saya baca Alkitab, buka Alkitab, fight. Ayo, kedagingan saya bilang, masih banyak hal lain yang saya bisa lakukan. Instagram semuanya gambar gitu, bisa di scroll. Ini semuanya gak ada gambarnya, gak seru banget gitu ya. Ini books yang no face, Facebook. Dan setiap kali saya berlutut mau berdoa, saya fight. Karena saya ngantuk gitu ya. Saya lebih mau pakai waktu untuk tidur dibanding untuk berdoa. Setiap kali saya PI rumah sakit hari Rabu pagi, saya berdoa, Tuhan kasihlah hujan guntur, badai supaya gak usah ada PI rumah sakit hari ini gitu. Fight saudara, jangan pikir karena pendeta itu semua bakal lancar, no fight. Enggak, setiap hal-hal rohani yang kita mau lakukan pasti ada fight. Karena itu masalah my kingdom or his kingdom. My king, I am the king or he is the king. Hal-hal yang simple di dalam hal-hal itu aja ya. Who is the king? Who is the king? The king has come. Karena itu Christian life will never be easy. Sama seperti ada pembantaian anak-anak. Kenapa? Karena Christian life is a fight. Mari kita fighting better and harder di 2020. Biarlah message hari ini boleh memberikan kita kekuatan dan juga alasan untuk belajar taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau datang sebagai Raja. Dan Engkau memang adalah pemilik hidup kami yang sah. Kamilah yang memang harus turun tahta karena tahta itu tidak pernah didesain untuk kami yang duduk di situ ya Tuhan. Tapi untuk Engkau. Tapi justru ketika Engkau duduk di sana, Engkau bukan menjadi diktator dan kami tertekan. Tapi justru itu kebebasan yang Engkau berikan kepada kami. Supaya kami boleh mendapati sukacita, kebahagiaan. Shalom yang sebenarnya. Yang berbeda dari shalom dunia yang palsu ya Tuhan. Tuhan berikan kepada kami kekuatan untuk fight. Karena kami tahu semakin kami mengikut Tuhan, fightingnya akan semakin besar. Karena itu Tuhan berikan kesetiaan. Berikan kepada kami hati yang terus takut akan Tuhan. Yang berbijaksana. Yang tidak terlepas dari takut kami akan Tuhan. Tuhan pakailah setiap dari kami. Untuk kami boleh terus menjaga relasi kami dengan Tuhan. Supaya kami boleh terus menjadi berkat membawa shalom bagi seluruh dunia juga. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.